1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Hari ini kita mau ngajak kalian untuk kita bisa tenang, kita bisa datang sama Tuhan, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, supaya kita bisa ngobrol sama Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita siapin hati kita. Kita tinggalin setiap masalah kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
bersamamu. Ku kan tenang Tuhan. Karena kami hidup oleh kasih Tak karuniamu pernah kau tinggalkan yang ku. selalu baru setiap hari. Kau selalu ada, Selalu berada dekatku. selalu baru Tak kasih. perlu ku takut, tak perlu ku gentar, Oh, kami percaya Tuhan karena kepadamu. kau selalu bersertaku. Oh, haleluya. Haleluya. Kau selalu besertaku Tuhan. Haleluya, haleluya, Kasih-Mu haleluya. mengalir, melawan, menjamah, memenuhi hati kami, hidup kami. Tuhan, Bapa yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang berkuasa. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, kau ada bagiku. Amin, amin. Sekalipun badai bergelora, kau ada bersamaku. Kau tak pernah tinggalkan. Amin. Ku aman dalam-Mu, Oh, kami aman dalam-Mu. ku aman dalam-Mu, Oh, Tuhan. kami aman dalam-Mu. Kami percaya Ku Tuhan. aman dalam-Mu, Oh, ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu. ku aman dalam-Mu, Tuhan. Mari sama-sama serukan. Ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu, Tuhan. Ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu, Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu, Tuhan. Ku aman Tuhan, Ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Tuhan. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami gak perlu takut Tuhan, kami gak perlu gentar, kami gak perlu khawatir, karena kami aman dalam Engkau. Karena kami aman dalam Engkau Tuhan. Hari ini biar kami declare dengan iman kami bahwa kami aman dalam Engkau Tuhan. Tuhan, oh, kami aman. Karena Engkau lebih berkuasa dari apapun juga. Engkau lebih berkuasa dari badai yang bergelora. Ya, Engkau lebih berkuasa daripada itu Tuhan. Hari ini teman-teman,
Tuhan tanya ke kalian ketika kalian lagi lewati lembah kelam, ketika kalian lagi lewati badai bergelora, Tuhan lagi tanya, apa kamu punya iman sama aku? Apa kamu percaya sama aku? Dan kalau iya, mari kita kuasai diri kita. Kita tenang supaya kita dapat berdoa. Kami, Terima kasih Tuhan. kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang gak pernah habis, rahmat-Mu, kebaikan-Mu yang gak pernah habis. Amin. Kami bersyukur buat kebaikan Engkau. Yes. Kami bersyukur buat penyertaan Engkau. Kami bersyukur buat hubungan kami sama Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami Dalam berdoa Yesus. dan kami ucap syukur. Amin. Amin. Hai, what's up Zil? Hello everyone, happy Sunday atau mungkin happy Monday, happy Tuesday, dan happy hari-hari lainnya buat teman-teman yang nonton ini gak pas di hari Minggu. Buat yang belum tahu, hai semuanya, nama gue Sheila. Dan hari ini gue akan share something ke kalian yang gue beri judul dengan dialog atau dialog, berdialog. Nah, seperti yang kita tahu sama-sama, dialog itu adalah sebuah komunikasi dua arah ya teman-teman. Ada dua pihak atau lebih berkomunikasi, terus kasih timbal balik, dan juga dengerin timbal baliknya apa sih gitu kan ya. Nah, kalau misal gue tanya, apa sih cara supaya kita bisa berdialog sama Tuhan, berdialog sama Bapa? Tentunya kita sama-sama tahu ya lewat doa dan penyembahan. Gue udah tahu tentang kebenaran ini udah lama, tapi pada realitanya gak sedikit juga yang dari kita yang ngalamin kesulitan ketika kita berdialog sama Tuhan, ketika kita ngobrol sama Tuhan. Gak sedikit dari kita yang ngerasa kalau oke, gue berdoa, tapi kok gue gak ngerasain apapun, atau gue gak ngerasain perubahan, atau mungkin gue bertanya-tanya, Tuhan sebenarnya dengerin gue atau enggak sih gitu ya. Kenapa masalah yang gue alamin itu begitu berat, seakan-akan tuh kayak apa doa gue sia-sia ya sebenarnya. Pernah gak sih pertanyaan-pertanyaan itu terlintas di pikiran teman-teman gitu ya? Gue pernah. Dan karena itu gue pengen share ke kita semua tentang 3 penghalang kita dalam berdoa. Dan 3 penghalang kita dalam berdoa ini adalah 3 kebohongan yang iblis taruh dalam pikiran kita, yang buat kita jauh dari Tuhan. Dan gue akan share juga ke kalian semua tentang 3 kebenaran, apa sih kata firman Tuhan tentang berdialog sama Bapa, apa kata firman Tuhan tentang berdoa. Jadi segala pertanyaan teman-teman tentang berdoa, you are not alone, kalian gak bertanya itu sendiri. Gue pun pernah bertanya hal yang sama, dan hari ini kita mau bahas sama-sama, oke? Akhir-akhir ini gue ngalamin, ketika gue mau share tentang hal ini, gue pun banyak berpikir kayak merenungkan kayak Tuhan apa ya yang mau gue share tentang hal ini. Karena akhir-akhir ini gue ngerasa kok banyak ya respon gue yang kayaknya gue memberikan respon-respon yang salah dalam keseharian gue. I don't know teman-teman lagi ngalamin apa, tapi akhir-akhir ini gue sering banyak menyalahkan situasi gue, menyalahkan kondisi rumah gue, menyalahkan pekerjaan gue, menyalahkan situasi yang gue lagi alamin. Dan gak berhenti di situ, seakan-akan tidak puas menyalahkan situasi, gue juga menyalahkan orang lain, menyalahkan teman-teman gue, keluarga gue, komunitas gue gitu kan, orang-orang di kantor gue. Cari ribut aja deh sama kayak gue rasanya mau menyalahkan semua orang. Dan gak berhenti sampai di situ, seakan-akan menyalahkan situasi dan menyalahkan orang lain belum puas. Gue pun berlanjut jadi menyalahkan diri sendiri, dan gue mulai mempertanyakan apa gue yang gak capable sih? Apa gue yang salah? Dan gue mulai membandingkan diri gue dengan orang lain.
gue fokus sama masalahnya, masalah yang gue lagi alamin. Terus kalau mungkin teman-teman nanya, Sal, emang lu lagi ngalamin apa sih? Kalau yang pas mungkin beberapa minggu yang kemarin gue ditanya gitu, mungkin gue seakan-akan melihat, aduh, apa yang di depan gue ini seakan-akan gunung besar. Tapi setelah gue lewatin ini, setelah gue mungkin dengan lebih berani, dengan lebih siap gue share sama kalian, honestly gue juga bingung sebenarnya gue ngalamin apa. Karena setelah gue lewatin itu bareng-bareng sama Tuhan, ternyata sebenarnya itu hanya permasalahan sehari-hari yang biasa. Tapi pada saat itu gue terlalu fokus sama masalahnya sehingga gue lupa untuk berdoa. Tadi tim prophetic di awal bagus banget share ketika mereka share, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, dan itu yang gue alamin akhir-akhir ini. Sela, tenang supaya kamu bisa berdialog dengan Bapa. Karena Bapa rindu berdialog sama gue. Bapa rindu berdialog sama kamu semua. Sama kita semua. Pada masa-masa itu ketika apapun yang kita lagi ngalamin ya, seringkali kita bilang, gue doa kok gitu kan. Gue doa. Pas gue juga pada masa-masa minggu-minggu yang lalu, gue pun merasa, oh ya gue doa, gue respon gue salah. Gue merasa Tuhan seakan-akan jauh, padahal enggak. Gue lebih emosional, gue lebih banyak marah-marah, gue lebih banyak mikirin hal-hal yang tidak seharusnya gue pikirkan, berasumsi sana sini. Tapi gue bilang, gue tetap doa. Gue doa sambil kerja kok. Gue doa, ya mungkin teman-teman pernah yang ngalamin doa. Gue tetap doa makan, gue tetap doa tidur, gue tetap doa lagi kerja. Kalau gue pusing, gue ngobrol sama Tuhan. Seakan-akan gue melakukan pembenaran atas kehidupan doa yang gue berikan, dan gue bilang kayak, oh Tuhan, gue tuh melibatkan Tuhan sepanjang hari gue loh. Gue tetap berdoa kok di tengah-tengah gue kerjaan. Kalau gue pusing, gue suka ngomong gitu kayak, aduh gimana nih Tuhan kerjaan gue gitu kan, atau gue lagi pusing sama hal lain, aduh gimana nih Tuhan gitu kan. Tapi setelah gue lewatin itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ya, gue merasa gue berdoa tapi kok gue nggak damai sejahtera. Dan di situ gue sadar ada yang salah dari respon hati gue ketika gue berdoa. Apa sih yang salah? Nah, ini penghalang yang pertama nih teman-teman. Mungkin boleh masuk ke slide yang berikutnya. Gue ngerasa ternyata gue berdialog sama Tuhan itu asal lewat doang. Dan itu gue jadikan pembenaran untuk gue bilang, oh gue berdoa sepanjang hari. Padahal gue tidak benar-benar berdoa. Gue tidak sedang berdialog dengan Bapa. Gue sedang melakukan monolog, ngomong sendiri lebih tepatnya. Untuk apa? Untuk memuaskan keraguan gue, untuk berusaha menenangkan kekhawatiran gue, menenangkan ketakutan gue. Dan gue lupa esensi dari berdialog sama Bapa yang sebenarnya. Karena gue asal lewat doang. Gue sambil kerja depan laptop gitu kan, atau sambil ngelakuin aktivitas yang lain. Gak bener-bener fokus sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sih sama hidup gue. Dan gue lupa. Gue jadikan ngobrol sama Tuhan itu berdoa. Gue suka udah berdoa, doa sambil kerja, doa sambil makan, doa sebelum tidur. Gue jadikan itu sebagai sebuah kegiatan agama berdoa, dan bukan proses gue membangun hubungan dengan Allah. Doa gue, sekali lagi gue bilang, doa gue menjadi sebuah proses kegiatan agamawi, dan bukan proses gue membangun hubungan dengan Allah. Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang berdoa? Yuk kita sama-sama baca di Matius 6 ayat 6.
Gue akan bacakan, ayatnya bilang kayak gini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Tuhan bilang masuk ke kamarmu, tutuplah pintu, berdiam diri dan dengarlah. Berdiam diri dan fokus. Ada satu version ayat di dalam bahasa Inggris, gue akan bacain lagi. Tetap di Matius 6 ayat 6. Ayat versi bahasa Inggrisnya ngomong gini. Here's what I want you to do. Ini yang aku mau engkau lakukan. Find a quiet, secluded place. Cari tempat yang tenang, yang tertutup. So you won't be tempted to role play before God. Jadi kamu gak tergoda untuk berpura-pura di hadapan Allah. Just be there as simply and honestly as you can manage. Jadi dirimu apa adanya, dengan jujur di hadapan Tuhan. And the focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Dan fokusmu akan bergeser dari engkau kepada Allah. Dan kamu akan mulai mengerti kasih karunia Tuhan itu seperti apa ketika kamu berdoa dengan benar. Matius 6 ayat 6. Di sini yang gue mau highlight adalah find a quiet, secluded place. Maksudnya apa sih? Kenapa Tuhan suruh kita cari tempat yang tenang gitu kan ya? Inti dari semua ini adalah gini. Boleh di next. Beri waktu khusus yang berkualitas supaya kita bisa berdialog sama Bapa. Yes, kita melibatkan Tuhan di sepanjang hari kita. It's okay. Gak ada salahnya. Gue tidak menyalahkan hal itu semua. Tapi ketika kita begitu terdistraksi dengan aktivitas kita begitu terdistraksi dengan setiap pikiran-pikiran kita, asumsi kita, overthinking kita, atau segala emosi yang kita rasakan. Ketika kita nggak tenang, kita akan sulit membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang sebenarnya cuma suara hati kita, mana yang suara Tuhan, mana yang sebenarnya apa kata orang lain yang nggak berdasarkan kebenaran, apa kata teman kita, apa kata sosial media, apa kata atasan kita di kantor, apa kata dosen atau guru kita. Dan kita gak bisa membedakan mana sih yang suara Tuhan. Apa ini suara kita dan orang lain? Apa ini suara dari dunia atau ini suara dari Tuhan? Ketika kita gak punya waktu khusus yang berkualitas untuk kita bisa berdialog sama Tuhan. Karena ketika kita punya waktu khusus, kita lagi berkomitmen untuk bangun hubungan kita sama Tuhan. Karena sekali lagi dia Allah yang gak pernah jauh dari hidup kita. Jadi teman-teman, buat kita, gue lebih tepatnya juga yang ngerasa, oh ya sambil doa asal lewat aja gitu kan. Yang penting gue udah doa hari ini kok gitu. Firman Tuhan gak bilang gitu tuh. Firman Tuhan bilang, ayo kasih waktu khusus ke Tuhan. Cari tempat yang memadai, mendukung untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Nah, ketika gue sadar akan hal ini, gue coba lakukan kan. Gue coba praktekkan, gue coba tutup laptop gue. Ketika kita siang tengah hari bolong gitu kan ya. Bukan waktunya gue saat teduh atau gimana, tapi tiba-tiba ada pikiran yang negatif menyerang dan segala macam. Dan gue mulai tidak damai sejahtera. Gue mulai praktekkan itu, gue tutup pekerjaan gue singkirin dulu dan gue berdoa. Gue bawa keluh kesah gue bawa masalah gue bawa harapan gue, keinginan gue, Tuhan aku pengen ini, aku pengen itu, atau bertanya-tanya tentang hal-hal yang Tuhan kenapa gini ya, kenapa gitu ya gitu kan. Gue bawa dan gue coba praktekkan. Tapi ketika gue praktekkan, gue tetap ngerasa kok nggak damai ya. Kayak ada yang tetap salah tapi gue nggak tahu apa. Dan gue sadar
pertanyaannya gini, salah gak sih bawa segala masalah kita, beban kita, harapan kita sama Tuhan? Salah gak? No, there's nothing wrong with it. Gak ada yang salah. Ceritain masalahmu, ceritain keluh kesahmu, ceritain harapan, keinginanmu, mimpi-mimpimu, tentang bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu, keluargamu, pasangan hidupmu, tentang cita-citamu, apapun itu, gak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita berhenti di situ saja. Ketika kita cerita sama Tuhan, terus kita stop dan berhenti, itu yang salah. Karena kesalahan yang kedua atau penghalang kita berdialog dengan Bapa yang kedua adalah ketika kita fokus sama diri kita saja. Gua fokus sama masalah gua doang. Sehingga ketika gue cerita sama Tuhan, itu hanya memuaskan jiwa gue. Tapi gue gak fokus sama roh gue. Gimana Tuhan mau bentuk roh gue. Karena roh yang ada dalam gue adalah roh Allah. Tapi gue hanya memuaskan emosi gue, curhat sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Hanya berhenti di memuaskan jiwa gue. Tapi ketika roh gue gak benar, ketika tantangan itu datang lagi, jiwa gue yang tenang sementara akan kembali tidak tenang. Karena gue gak benerin rohnya gue seperti apa. Karena gue gak benerin diri gue di hadapan Tuhan seperti apa. Yuk kita cek lagi firman Tuhannya di Matius 6 ayat 6. Masih ayat yang sama, tapi gue mau highlight yang di bagian bawahnya. Ada yang gue bold di slide-nya. Tulisannya gini, the focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace. Fokusnya gue yang seharusnya datang membawa segala agenda yang gue punya ke Tuhan, ketika gue berdialog dengan Bapa dengan benar, harusnya fokus gue mulai bergeser. Maksudnya apa sih ayatnya? Maksudnya gini, fokus ke diri sendiri, bergeser menjadi fokus ke Tuhan. Dan itu gue ngalamin ketika gue mulai lagi berdoa gitu kan ya. Gue inget banget Tuhan tuh seakan-akan nanya gini sama gue, Sel, siapa sih aku bagi hidup kamu? Tuhan nanya, Sel, siapa sih aku buat hidupmu? Dan kalau misalkan ada yang nanya, guys, siapa Tuhan buat hidup lu? Dan kita akan jawab dengan all those sweet words. Kita bisa bilang, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berkuasa, pencipta segala-galanya, dan semua yang kata-kata yang bisa kita agungkan gitu ya sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau itu emang benar kamu percayain dalam hatimu, responmu gak akan gitu, Sela, kata Tuhan. Ketika kamu percaya kalau aku Allah yang besar, yang pegang hidupmu, masa depanmu yang penuh harapan, kamu akan tahu di setiap roller coaster hidupmu, Tuhan pegang. Dan dia gak akan biarin kamu tergeletak. Kamu gak akan ketakutan sampai kayak orang ketar-ketir, kayak orang gak kenal Tuhan, kata Tuhan. Ketika kamu tahu kalau rancangan yang Tuhan, yang aku kasih ke dalam hidupmu itu baik, akan selalu ada alasan untuk setiap hari kita bersyukur. Karena ada perspektif baru yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Kita nggak lagi jadi anak Tuhan yang ngelihat hidup kita pakai kacamata dunia, tapi pakai kacamatanya Allah. Sehingga selalu ada alasan untuk kita bersyukur setiap hari, kata Tuhan. Sel, kalau kamu percaya Tuhan baik buat hidupmu, kamu akan sadar kalau komunitasmu itu ada untuk support hidupmu. Ada untuk hidupmu, untuk kebaikanmu. Dan yang paling terakhir tuh, gue inget banget Tuhan ingetin tentang hal ini adalah gini. Sel, kalau Tuhan, kamu percaya sama firman-Nya,
kalau Tuhan bilang, aku menciptakan kamu segambar dengan Allah, kamu gak perlu membandingkan dirimu sama orang lain. Kita gak perlu membandingkan diri kita sama orang lain. Kita gak perlu jadi pihak yang paling merendahkan diri kita. Ketika kita sadar melihat diri kita dari kacamatanya Tuhan, kita akan sadar betapa spesialnya kita di mata Tuhan. Dan segala perenungan yang gue share ke kalian semua pada hari ini, hanya bisa gue mengerti ketika gue duduk diam, mendengarkan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk membuat perubahan dalam perspektif gue, dalam fokus gue, dalam cara gue melihat. Fokus sama diri kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan esensi dari berdialog sama Bapa. Kita fokus sama menyampaikan agenda kita. Kita lupa Tuhan lebih mengetahui segala-galanya. Kita lupa Tuhan yang pegang kendali. Kita lupa betapa besar Tuhan hidup itu. Ketika kita fokus sama diri kita kehilangan esensi berdialog dengan Bapa. Dan ketika kita kehilangan esensi itu, kita jadi gak kenal siapa Tuhan. Makanya Tuhan nanya, siapa aku dalam hidupmu? Kamu kenal aku gak? Karena ketika gue kenal Tuhan, gue tidak akan memberikan respon seakan-akan seperti orang yang gak kenal Tuhan. Atau lebih tepatnya lupa betapa besar Tuhannya gue. Dan setelah gue ngalamin ini, kita ngalamin ini setelah kita praktek gimana sih doa berdialog sama Tuhan. Kita cari waktu yang khusus, dan setelah kita izinkan Tuhan mengubah perspektif kita dengerin apa kata Tuhan. Kita mulai mengerti siapa Tuhan sebenarnya dalam hidup kita. Dan kita mulai, setelah doa, what next? Setelah doa dengan benar, nextnya apa? Yes, kita ngelibatin Tuhan dalam seharian kita. Apapun yang kita lakukan. Tapi pada kenyataannya, yes, ini penghalang yang ketiga. Kita mau doa, tapi belum tentu mau taat. Kita berdoa, kita dengerin Tuhan ngomong apa. Tapi pada realitanya, ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, tidak semudah itu untuk taat sama apa yang udah kita dengar dari Tuhan. Setelah kalian selesai dengar firman Tuhan pada hari ini, tidak semudah itu taat mempraktekkan apa yang di-encourage pada setiap sesi, setiap minggunya. Gak semudah itu taat. Banyak orang yang berdoa, tapi belum tentu semuanya mau taat. Yuk kita lihat di ayat yang terakhir. Di Yohanes 10 ayat 27. Firman Tuhan ngomong gini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di sini ada 3 action yang gue mau highlight. Mendengar, mengenal, dan mengikut. Tuhan bilang berdialog sama Bapa, dengar suara aku, gak hanya berhenti di mendengar. Gak berhenti di situ. Tadi gue bilang kalau kita cerita doang sama Tuhan, boleh, tapi gak berhenti di situ berdialognya. Kita harus izinin Tuhan ngomong dan kita dengerin. Tapi setelah kita dengar, gak berhenti di situ guys. Setelah kita dengar, kita ikutin Tuhan maunya apa. Gak hanya didengerin, terus tetap ngelakuin apa yang kita mau. So esensinya adalah mendengar, lalu taat. Mendengar, lalu taat. Dan disitulah adalah proses semakin kita kenal siapa Tuhan.
mendengar lalu taat. Mendengar lalu taat. Boleh di slide yang terakhir gue mau highlight 3 poin besar yang gue mau share ke kalian semua pada hari ini. Yang pertama adalah, yuk kita beri waktu khusus untuk kita berdialog sama Tuhan. Jangan ngobrol sama Tuhan asal lewat doang. Sama seperti kalau kita ngobrol sama teman kita asal lewat, kita pun gak akan benar-benar memberikan attention yang sepenuhnya sama lawan bicara kita. Sama seperti Tuhan ketika kita berdialog sama Bapa. Kasih full attention kita sama Bapa. Dan izinkan ketika kita mendengar apa yang Tuhan ngomong, izinkan Tuhan memberikan perspektif yang baru, supaya fokusnya kita gak hanya melihat hidup kita, keinginan kita, harapan kita, tantangan, masalah kita, tapi fokus kita bergeser jadi fokus ke Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita sudah sadar apa yang Tuhan bicarakan dalam hidup kita, yuk kita sama-sama taat dan praktek lakuin. Jadi, setelah dengar firman pada hari ini, apa yang teman-teman di Zil mau lakukan? Apa yang mau kita sama-sama perbaiki dari gaya hidup kita dalam berdialog sama Tuhan? Respon hati apa yang masih salah yang mau kita perbaiki ke depannya? Respon hati kita sama Tuhan apa yang masih salah? Yuk sama-sama praktek dan sama-sama taat bareng-bareng. Dan hari ini gue udah selesai. Gue cuma ingetin buat teman-teman untuk kita sama-sama praktek taat, berdialog dengan Bapa dengan benar. Yuk kita sama-sama berdoa. Thank you Tuhan untuk hari ini, thank you Bapa untuk segala pemeliharaan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Allah yang pegang hidup kami Tuhan. Kau Allah yang pelihara hidup kami. Di balik setiap respon-respon kami yang salah, di balik setiap hari-hari kami yang mungkin gak nyaman, gak enak, di balik setiap sukacita maupun kesedihan kami, Engkau hadir. Dan hari ini Tuhan ajar kami Tuhan untuk jadi anak-Mu yang mau duduk diam mendengarkan apa yang mau Engkau ucapkan untuk hidup kami. Ajar kami Tuhan jadi anak Tuhan yang dengan hati lemah lembut mau mendengarkan suara-Mu dan taat segera untuk setiap perintah-perintah-Mu. Supaya semakin hari kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Zil, hari ini aku berdoa dimanapun kau berada sekarang, di rumah, bersama dengan teman-temanmu, atau kau sedang lagi bekerja, sedang mengerjakan tugas sekolah atau kuliahmu, dimanapun kau berada, jadilah berkat, jadilah teladan. Mungkin sekarang kau tidak bisa bertatapan sulit untuk engkau langsung bertemu dengan komunitasmu. Tapi segala jarak tidak akan membatasimu untuk tetap merefleksikan Yesus di dalam kehidupanmu. Dan hari ini biarlah kehidupan rohani kita, kedekatan kita dengan Tuhan gak bergantung dengan apa kata orang. Tapi hari ini bisa kita sama-sama beresin hati kita sama Tuhan. Untuk terus kita jadi anak Allah yang dengar-dengaran dan dekat dengan Bapa apapun situasi dan kondisinya. Jadilah teladan kemanapun kau pergi karena ada Allah yang memampukanmu untuk jadi teladan. Di dalam nama Yesus kami sudah sama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Have a nice day.